Oke, adapun materi kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu adalah membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dari dua sudut. Ya, jadi jumlah berarti ditambah, selisih berarti dikurang. Sudut-sudutnya yang berada di dalam yang berkaitan dengan fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, lalu kemudian adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah siswa diharapkan dapat membedakan penggunaan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi dibedakan dulu ini pakai rumus yang mana. Nah, setelah kalian bisa membedakan itu pakai perumusan yang mana, maka untuk yang kedua yaitu adalah kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih dari dua sudut. Ya. Nah, jadi key point-nya atau rumus yang harus kalian pahami itu sebenarnya ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah untuk sinus, yang kedua nanti adalah untuk kosinus, dan yang terakhir adalah untuk tangen. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah S. Oke, kalau untuk yang pertama yaitu adalah kalau misalkan di sini adalah sinus. Sinus dari A tambah B. Ingat kita berbicara tadi penjumlahan dan pengurangan dari dua sudut. Jadi misalkan sudutnya itu adalah sudut A dan sudut B. Maka kalau misalkan ditambah sinus A ditambah dengan B, maka penjabaran daripada sinus adalah sin cos kosin. Saya ulangi kembali lagi, sin cos kosin. Lalu sudutnya itu dipencar. Jadinya adalah A, B, A, B. Kalau dia ditambah, maka nanti penghubungnya itu tetap ditambah. Sini ya. Jadi kalau misalkan dia ditambah, maka penghubungnya juga ditambah. Kalau misalkan dia dikurang, maka nanti di sini juga dikurang. Sin cos kosin. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua, kalau misalkan dia kos, kos yang dijabarkan. Nah, penjabaran dari kos itu adalah kos, kos, sin, sin. Tandanya berubah. Kalau misalkan di sini sudutnya ditambah, maka ketika dia dijabarkan, maka dia akan berubah menjadi pengurangan. Jadi cos A, cos B dikurang. Sin A, sin B. Begitupun kalau misalkan dia dikurang. Kalau dia dikurang, berarti nanti penjabarannya menjadi ditambah. Jadi yang mesti diingat di dalam pikiran kita, kalau sin tetap, kalau cos berubah. Sin apabila dia ditambah sudutnya, maka dia akan tetap ditambah ketika pas dijabarkan. Berbeda dengan cos. Kalau cos sudutnya ditambah, ketika dia dijabarkan, maka akan berubah menjadi pengurangan. Lalu kemudian yang kedua mesti diingat adalah kalau sin dijabarkan maka berubah menjadi sin cos sin. Kalau cos dijabarkan berubah menjadi cos sin sin. Ya, ini sengaja saya ulangi berkali-kali supaya kalian juga tahu bagaimana cara menghafal rumus ini. Lalu kemudian untuk yang ketiga yaitu adalah untuk tangen. Nah, tangen agak sedikit lebih panjang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berubah menjadi pecahan. Kalau tangen A ditambah dengan B, maka nanti jadinya adalah tan A tambah tan B per 1 kurang tan A tan B. Ingat ya, kalau misalkan di sini adalah tambah, tan A ditambah dengan tan B, berarti nanti nilainya menjadi tambah untuk yang di atas, tetapi dikurang untuk yang di bawah. Jadi atas itu tetap, yang bawah itu adalah lawannya. Begitupun kalau misalkan dia dikurang, tan A kurang B, maka nilainya adalah tan A dikurang tan B per 1 tambah tan A tan B. Jadi dikali ya, 1 ditambah tan A dikalikan dengan tangen daripada B. Paham kira-kira sampai di sini? Untuk Paham, Sir. menghafalkan rumusnya,
Ya, karena kalian untuk yang pertama adalah mampu membedakan. Oke ya, rumus-rumus ini. Gitu. Jadi ingat bahwa sin tadi sin cos sin, kalau cos sin, kalau tan bentuknya pecahan. Begitu kalau misalkan cara saya dalam menghafalkan perumusan yang di sini. Jadi bisa ditambah, bisa dikurang. Sin tetap, cos berubah, kalau tangen dua-duanya dipakai. Atasnya tetap, bawahnya berubah. Oke, kita akan tes untuk contohnya ini bagaimana. Contoh yang paling sederhana, yaitu adalah ketika kalian ditanyakan kosinus 15 derajat. Jelas bahwa 15 derajat bukan merupakan sudut istimewa. Nah, tetapi kalau misalkan muncul kosinus 15, ini biasanya ada di fisika misalnya aplikasinya, atau misalnya di astronomi, misalnya seperti ini, berarti ubahlah dia ke dalam bentuk sudut-sudut yang istimewa. Sudut yang istimewa tersebut kalau di kuadran 1 itu ada 0, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Maka kita pakai bahwa bentuk 15 derajat itu adalah bentuk dari penjabaran 60 dikurangkan dengan 45. Jadi kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus kosinus 15 derajat itu sama dengan kosinus 60 kurang 45. Jadi A-nya itu 60, B-nya itu adalah 45. Dan dia pakai pengurangan. Ingat bahwa cos itu akan berubah. Jadi nanti di sini dia akan berubah nih. Jadi kalau dijabarkan, ingat cos dijabarkan menjadi cos. Cos sin sin. Ya, cos sin sin. Lalu jabarkan 60 45 60 45. Jadi bukan 60 60 45 45 salah ya. 60 45 AB AB 60 45 60 45. Tetap bahwa kalian harus hafal tabel dari trigonometri untuk sudut-sudut yang istimewa. Jadi ingat bahwa trigonometri di kelas 11 itu adalah merupakan trigonometri lanjutan. Jadi kalian harus hafal dulu untuk bagian di kelas 10. Jadi kosinus 60. Kosinus 60 itu nilainya adalah setengah. Kosinus 45 setengah akar 2 ditambah sinus 60 setengah akar 3. Sinus 45 setengah akar 2. Oke, ini hanya hafalan saja, tabel nilainya. Berarti nanti jadinya adalah setengah kali setengah seperempat, jadi akar 2. Setengah kali setengah seperempat, akar 3 dikali akar 2, akar 6. Maka bentuknya kalau misalkan ini sudah jawaban. Tapi kalau misalkan bentuk ini tidak ada di dalam opsi, maka nanti nilainya menjadi seperempat dalam kurung. Boleh ya, jadi seperempatnya boleh keluar. Jadinya adalah akar 2 ditambah akar 6. Kalau misalkan bentuk ini pun tidak ada di dalam opsi, maka bisa menjadi seperempat akar 2 misalnya. Jadi akar 2-nya dikeluarkan. Jadi nilainya adalah kalau di dalam kurungnya seperempat akar 2 dalam kurung berarti 1 ditambah dengan akar 3. Jadi bentuknya itu bisa macam-macam. Sama ketika kita mau membeli roti misalnya. Roti itu ya roti, tapi kan bisa rasanya bisa jadi kelapa kah, coklat kah, keju kah, atau macam-macam. Seperti itu dia ya. Jadi sampai di sini sebenarnya ini juga sudah merupakan jawaban. Tapi bentuk lainnya ketika soal kita misalnya adalah multiple choice, maka sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat soal. Bisa saja seperempatnya yang keluar, bisa saja seperempat akar 2-nya yang keluar jadi pemaktoran. Gitu. Oke, ini adalah merupakan contoh yang pertama. Lalu kemudian untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua itu bagaimana? Yang pertama, ini di sini dikatakan bahwa soalnya agak panjang, jadi dia sedikit meningkat. Pertanyaannya sinus. Tentukan sinus alfa ditambah beta jika diketahui bahwa sinus alfa sama dengan 5/13 dan kosinus betanya itu adalah minus 3/5. Dengan alfanya adalah merupakan sudut lancip
dan betanya adalah merupakan sudut tumpul. Oke, kita kulik dulu dari soalnya ini. Yang pertama bahwa yang dikasih tahu adalah sinus alfa sama kosinus beta. Lalu yang paling penting di sini adalah pengetahuan tentang alfa lancip, beta tumpul. Nah, itu akan menjadi perhitungan yang sangat penting. Itu akan menentukan positif dan negatif untuk nilai kosinus, sinus, atau tangen jika dibutuhkan. Tapi kalau misalkan di sini tidak dibutuhkan. Karena penjabaran daripada sinus itu adalah sin cos, cos sin. Lalu tandanya tetap. Nah, alfa yang lancip itu mengatakan atau mensyaratkan bahwa alfanya berada di kuadran 1. Maka kalau misalnya alfanya berada di kuadran 1, semua nilai fungsi trigonometri itu akan positif. Sedangkan jika betanya tumpul, ingat bahwa sudut tumpul itu lebih besar dari 90, lebih kecil dari 180 gitu ya. Berarti betanya berada di kuadran yang kedua. Kalau kuadran yang kedua, sinusnya positif dan kebalikannya. Jadi kebalikan sinus juga positif, yaitu adalah kosekan. Selain dari itu semuanya negatif. Maka di sini kosinus beta itu nilainya negatif. Gitu. Oke, jadi negatif 3/5. Kenapa dia negatif? Ya karena betanya tumpul. Dan ini cos. Kalau cos berarti dia akan negatif. Ingat tadi penjabaran daripada sinus itu adalah sin cos kosin. Maka kita perlu tahu sin alfa sudah ada di soal. Sin beta belum ada. Kosinus alfa belum ada, lalu kosinus beta sudah ada. Nah, bagaimana untuk mencari nilai-nilai yang belum ada? Balik lagi ke pelajaran kelas 10, yaitu adalah dengan menggunakan yang namanya segitiga siku-siku. Balikkan lagi dia ke dasar. Ingat bahwa sinus itu adalah demi, depan per miring. Depannya itu adalah 5. Miringnya adalah 13. 5, 13. Maka kita perlu samping. Nah, bagaimana cara untuk mencari samping? Cara untuk mencari samping di sini sudah ada jawabannya 12. Itu adalah dengan mempergunakan Pitagoras. Pitagorasnya yaitu adalah akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169. 5 kuadrat itu adalah 25. Jadi akarnya ketika mereka dikurangkan berarti akar dari 144. Maka nilainya adalah sama dengan 12. Dapatlah di sini sampingnya. Atau kalau misalkan kalian sudah paham betul mengenai triple Pitagoras, itu akan sangat membantu. Triple Pitagoras kalian pelajari di kelas 8 SMP. Ada perbandingan yang 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan sisi-sisinya tegak dan mendatar adalah 3 sama 4, maka miringnya itu pasti 5. Ada yang 6, 8, 10. Jadi kalau tegak sama mendatarnya adalah 6 dan 8, maka pasti miringnya itu adalah 10. Gitu ya, beserta dengan kelipatannya. Atau yang di sini, yaitu adalah 5, 12, maka satu lagi pasti adalah merupakan 13. Atau kelipatannya, kalian kali 2 semuanya. Berarti jadi 10, 24, maka miringnya itu adalah sama dengan 26. Ya, jadi pengetahuan mengenai triple Pitagoras itu sangat membantu untuk menjawab soal dengan jauh lebih cepat. Oke, tapi ingat bahwa matematika itu tidak sepenuhnya hafalan. Kalian tahu bahwa ada kalau misalkan kalian tidak bisa atau tidak ingat triple Pitagorasnya atau angkanya terlalu besar, maka kalian harus ingat mengenai prinsip teorema Pitagoras.
Oke. Nah, dari sini lalu kita buat, yaitu adalah nilainya, ya, jadi kita akan nanti dapat, oke, sinus alfanya 5/13 memang sudah ada, kosinus alfanya 12/13. Ini ya, kosami, samping per miring, 12/13. Nah, untuk yang B, beta, tumpul. Nah, kenapa saya buat di sini segitiganya tetap adalah merupakan segitiga siku-siku. Tapi di sini tumpul, kan menjadi pertanyaan gitu ya. Ingat bahwa kita untuk mencari, tujuan kita adalah mencari hubungan antar mereka. Sinus, kosinus, tangen. Untuk menentukan hubungan sinus, kosinus, tangen, maka kita kembalikan ke dasar trigonometri. Dasar trigonometri adalah segitiga siku-siku. Jadi mau sudutnya tumpul, mau sudutnya lancip, tetap dia dibuat dulu ke dasar trigonometri. Tumpul dan lancip untuk menentukan positif dan negatif. Jadi ingat di sini kosami ya, samping per miring, 3/5, 3/5. Negatifnya kemana? Nanti dulu. Di dalam dasar trigonometri tidak ada negatif, karena ini kan panjang. Panjang dari segitiganya, rusuk-rusuknya gitu ya. Berarti tetap ditulis 3, walaupun di sini negatif 3. Negatifnya nanti. Ini 3, lalu kemudian miringnya 5, maka pakai triple Pitagoras, ada 3, ada 5, maka pasti satu lagi panjang daripada rusuknya itu adalah sama dengan 4. Oke. Nah, berarti dari sini itu adalah kosinus beta sama dengan minus 3/5 seperti yang diketahui. Sinus betanya, sin demi, depan per miring, depannya 4, miringnya adalah 5. Maka ingat bahwa dia tumpul, sinus di kuadran kedua itu nilainya positif. Jadi di sini 4/5. Tapi kalau misalkan ditanyakan adalah tangen beta, maka tangen betanya adalah, ada yang bisa jawab tangen betanya berapa? Kalau misalkan segitiganya di sini? 4/3, Sir. 4/3. Positif atau negatif? Negatif, Sir. Negatif, mantap. Itu dia. Jadi kalau misalkan soalnya ini diubah menjadi tan alfa tambah tan beta, itu kan dijabarkan jadi tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta. Hati-hati, tan betanya negatif. Nah, di sini kenapa saya tidak buatkan tan? Karena tan tidak diperlukan dalam penjabaran sinus. Gitu. Oke ya, mantap. Itu dia. Nah, ketika kalian sudah tahu hubungan ini, jadi di sini saya agak lama, memang saya tekankan sekali karena ini merupakan pengulangan dari kelas 10. Oke. Nah, kalau ininya sudah benar, maka untuk nilai penjabaran daripada sin alfa tambah betanya sudah mudah. Ya kan? Berarti nanti jadi sin alfa tambah beta, ya berarti sin alfa cos beta tambah, karena sin tetap, cos alfa sin beta. Nah, itu berarti menjadi tinggal masukkan saja angka yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi sin alfanya tadi 5/13, lalu kosinus betanya tadi minus 3/5 ditambah kosinus alfanya 12/13 kali 4/5. Oke, kalikan dulu masing-masing. Ingat bahwa operasi perkalian lebih kuat atau dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan operasi penjumlahan. Jadi di sini minus 15/65 ditambah 48/65. Maka nilainya adalah sama dengan 33/65. Inilah merupakan hasil akhirnya. Dan soal ini sangat mudah untuk dimodifikasi. Jadi bisa saja saya buat di sini adalah sin A kurang B. Jadi tinggal di sini berubah menjadi kurang. Atau saya ubah sinnya coret jadi cos. Gitu ya, cos alfa tambah beta. Maka kalian harus bisa membedakan mana yang diperlukan untuk menjawab soal tersebut. Ingat, kita pakai dasar trigonometri. Balikkan lagi dia ke segitiga siku-siku. Setelah dapat segitiga siku-sikunya, hubungan antar sisinya, baru tentukan sin, cos, tan. Sinus itu adalah demi, cos itu adalah sami,
tan itu adalah desa dan kebalikan-kebalikannya. Misal yang ditanyakan adalah kebalikan-kebalikannya. Oke ya. Nah, lalu nih yang terakhir, yang ketiga. Jadi materi kita sedikit tadi adalah hafalan itu tadi, memang harus betul-betul ingat sin jabarannya jadi apa, kos jabarannya jadi apa, tangin jabarannya jadi apa. Nah, sekarang adalah yang ketiga. Yang ketiga itu nilainya tan X tambah Y sama dengan 1. Jadi di sini sudah diketahui nih. Nilai daripada jumlah sudutnya untuk tangen sudah diketahui nilainya adalah sama dengan 1. Dan nilai tangen Y-nya itu juga adalah sama dengan 1. Maka yang ditanyakan adalah nilai daripada tan X. Berapakah nilainya? Oke, jabarannya ya. Berarti nanti solusinya adalah sebelum saya klik, tan X tambah Y itu dijabarkan dulu. Berubah menjadi sambil kita mengingat kembali, oh rumusnya adalah tan X tambah tan Y per 1 kurang tan X tan Y. Oke, ini dia. Dah. Lalu kemudian sama dengan tadi 1 kali silang. Oke, kali silang di sini. Ingat bahwa tan Y-nya sama dengan 1 ya substitusikan saja nilainya. 1, lalu kemudian tadi tan Y-nya karena dia 1 ya maka tetap jadi tan X, maka tinggal kali silang. Tan X tambah 1 sama dengan 1 kurang tan X. Oke, nah berarti nanti di sini akan pindahlah nilai daripada tan X-nya. Nah kalau misalnya tan X-nya itu pindah, berarti jadinya 2 tan X sama dengan 0. 1 kurang 1. Maka nilai tan X-nya adalah 0 bagi 2. Maka nilai tan X-nya itu adalah sama dengan 0. Gitu. Oke, sampai di sini paham? Paham, Sir. Oke ya. Nah, soal ini pun, oke, kalian pegang kertas dan pulpen. Pegang. Oke ya. Nah, kalau misalkan tadi saya selalu bilang bahwa ini akan berhubungan juga dengan persamaan trigonometri. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya bisa saja yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Kalau nilai X-nya yang ditanyakan, berarti konsepnya balik lagi ke persamaan trigonometrinya. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan nilai X yang ditanyakan, kira-kira berapakah nilai X-nya? Jika nilai tangen X-nya itu sama dengan 0 untuk X yang terletak di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi di situ adalah X lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Kira-kira berapakah nilai daripada X-nya tersebut kalau misalkan tangen X-nya itu adalah sama dengan 0. Ayo, berapakah nilai X-nya? Dan berapa saja yang nilainya adalah 0? Ada yang bisa respon? Ada yang bisa jawab? Oke, ada yang respon?
Berapakah nilai daripada X kalau misalnya nilai tangen X-nya itu adalah sama dengan 0? Tan berapa saja dia? Nol derajat, 180 dan 360, Sir. Ya, itu dia. Siapa yang respon? Saya nggak tahu nih. Riyadi, Sir. Oke, good. Itu dia. Ya, berarti 0 derajat. Lalu kemudian berapa tadi? 180 ya? 180. Oke, lalu kemudian 360. 360. Atau kalau misalkan ya, pas ya. Berarti nanti kan jadinya adalah tan X sama dengan 0 derajat ditambah gitu ya, kelipatan dari 180 derajat gitu kan? Nah, ingat bahwa Iya, Sir. kalau tangen itu berarti dia ketika tangennya dicoret berarti 0 derajat tambah kelipatan dari 180. Masukkan saja K-nya itu nilainya adalah sama dengan 0. Kalau K-nya 0 berarti nilainya menjadi X-nya 0 derajat. Kalau K-nya adalah sama dengan 1 berarti nilai X-nya adalah 180 derajat. Dan kalau misalkan nilai dari K-nya itu adalah sama dengan 2, maka nilai X-nya adalah 360 derajat. Good, itu dia. Jadi ingat, selalu saya tekankan bahwa matematika itu antara satu submateri dengan submateri yang sebelumnya pasti selalu berhubungan. Gitu. Nah, ketika koneksi atau hubungan ini terputus, artinya kalian taunya itu sebagian-sebagian saja, tidak bisa mengkoneksikan ini, maka itu akan jauh lebih sulit untuk mempelajarinya, terutama untuk bab trigonometri. Nah, jadi sepertinya abstrak gitu ya, padahal kalau misalkan kita pergunakan di dunia teknik misalnya, atau misalkan di fisika yang paling dekatlah dengan kalian saat ini ketika sudah berbicara mengenai sudut, itu akan berbicara mengenai konsep trigonometri. Jadi pahami dengan baik konsep dari trigonometri tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, maka silahkan kirimkan pertanyaan tersebut melalui WA saya, atau kalau khusus di kelas saya itu bisa ke kolom 10G yang sudah diupload. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih buat responnya, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.